Persija latihan di Thailand, tapi pemainnya latihan kelemar-kelemar. Buset, itu bukan kelemar-kelemar, itu kecapean. Halo, ketemu lagi bareng gue Joko Pasopati. Gue bukan pandit terkenal, tapi gue yakin opini gue masuk akal. Kita akan bahas soal training campnya Persija. Sintayong menerapkan latihan keras untuk Persija Jakarta. Pemainnya kelelahan, tapi itulah gaya kepelatihan Sintayong. Sintayong menerapkan 2 sesi latihan, pagi dan sore, 1 fisik, 1 teknikal, dan taktikal. Mari kita bahas. Ya kan seperti kita tahu ya, jadwal Sintayong itu menerapkan 2 sesi latihan. Yang pertama adalah sesi latihan fisik, yang kedua baru masuk ke teknikal maupun taktik gitu. Nah, sepertinya di saat menjalani teknikal dan taktik ini, pemain sudah kelelahan karena penggeberan latihan fisik. Jadi bukan kelemar-kelemar. Ya memang ini agak berbeda dengan tradisi latihan di Liga Indonesia. Mungkin ya karena memang Sintayong dari waktu pegang timnas itu sudah terkenal dengan penggemblengan fisiknya. Nah, mungkin pemain-pemain ini belum terbiasa dengan cara latihan fisik yang diterapkan oleh tim kepelatihan Sintayong. Kalau teman-teman yang pernah ikut olahraga apapun itu, entah sepak bola, entah bela diri, pasti ngerasain tuh bagaimana latihan fisik. Dulu saya latihan sampai muntah. Muntah bukan karena habis makan terus latihan, enggak, itu muntah perut kosong, muntah kuning kalau teman-teman bilang tuh. Tapi memang begitu. Ya apakah itu indikasi keberhasilan latihan fisik? Ya belum tentu juga. Mungkin bisa aja waktu itu fisik saya juga nggak fit gitu. Jadi memang itu benar, latihan fisik sampai muntah itu ada. Dan memang beberapa pelatih punya latihan yang berbeda-beda. Ada yang latihan fisik secara terpisah sendiri, terus kemudian habis itu teknik dan taktik. Tapi ada juga latihan fisik dan taktik teknikal itu digabung jadi satu. Latihan dengan bola, apapun caranya latihan fisik harus disertai dengan bola. Dan ada juga yang memang nggak terlalu fokus ke fisik karena sudah percaya setiap pemain yang sudah masuk ke profesional secara fisik sudah memenuhi standar. Jadi fokus ke taktikal dan teknik aja, bisa aja begitu. Ya setiap pelatih punya karakter melatih berbeda-beda. Tapi gue setuju dengan latihan Sintayong ini. Memang di Indonesia apa ya, rata-rata gol itu terjadi di menit-menit akhir. Itu berarti kan kelengahan di menit-menit akhir. Nah, kenapa bisa lengah? Ya karena kalau fisiknya nggak prima, ya otomatis konsentrasinya menurun. Dengan konsentrasi yang menurun akan berpengaruh pada permainan ada di lapangan gitu. Ya fisik adalah salah satu pondasi sebuah tim di saat bermain bola. Ini adalah bola, olahraga, aktivitasnya aktivitas fisik. Jadi ya fisik dulu harus mendukung. Fisik sudah mendukung, kita bermain, berlari sudah nggak berpikir soal fisik. Jadi ketika dikasih taktik, dikasih strategi, apa yang harus diterapkan di lapangan, ya itu akan mengalir dengan sendirinya. Tapi kalau fisik aja udah mengalami kendala, di saat diarahin, nanti lari ke sini, udah nggak sanggup. Betul, sepak bola bukan soal fisik, tapi namanya olahraga fisik, fisik harus menjadi pondasi yang kuat di situ. Jadi nggak ada salahnya juga Sintayong menggeber ini. Ya mungkin ketika Sintayong masuk dinilai fisik Persija kurang oke, kalau targetnya adalah juara. Cuma kalau targetnya hanya bertahan di Liga 1 aja sih, mungkin selama ini ya udah oke-oke aja gitu. Tapi kalau targetnya mau juara, apalagi ini merebut ya otomatis latihannya harus jauh lebih keras. Kalau bisa lebih keras dari juara tim juara yang kemarin. Karena kita harus merebut. Itu belum soal mempertahankan. Persib, nah harus jauh lebih keras lagi latihannya karena mempertahankan jauh lebih susah. Karena mempertahankan gelar juara itu nggak ada patokan harus seperti apa. Karena dia sudah di atas. Jadi patokannya adalah diri sendiri yang kemarin. Nah itu yang susah. Jadi Persib ya harus latihan hari ini harus jauh lebih bagus dari yang kemarin. Besok harus lebih bagus dari hari ini. Lusa harus jauh lebih bagus lagi. Nah patokannya adalah diri sendiri, nggak bisa melihat orang lain. Itu kerasnya atau susahnya kalau mempertahankan. Dengan latihan begini ya jelas ini sepertinya cara Sintayong di tim nasional itu dibawa ke klub Persija. Ya memang beda antara liga dengan harus menjalani 30 sekian pertandingan dan tim nasional yang hanya menjalani sebuah turnamen. Memang beda. Tapi kalau nanti pemainnya ini bisa menyesuaikan pelan-pelan terus secara fisik berkembang, ya
Ini akan menjadi harapan untuk Persija untuk meraih gelar juara. Nah, dampak latihan fisik Persija ini hasilnya di mana? Ya nggak usah jauh-jauh, nanti kita bisa lihat tuh. Ketika pemain-pemain Persija ini dipanggil ke timnas, terus bermain untuk timnas, ini terlepas dari teknik dan penerapan taktik di lapangan, nanti bisa kelihatan tuh perbedaan dampak dari latihan fisik pemain-pemain Persija. Nah, itu bisa tuh dilihat benar-benar secara nyata. Kan banyak pemain dari berbagai klub di situ, setiap klub punya metode latihan yang berbeda-beda. Ya, itu bisa kelihatan apakah latihan fisik yang diterapkan Sintayong di Persija ini berhasil atau tidak. Bisa kelihatan di situ. Suasana latihan juga akrab, santai, tapi serius gitu. Ini juga mematahkan bahwa Sintayong itu di ruang ganti nggak ada kekompakan, konflik dan segala macam. Ternyata nggak ada. Ya nggak tahu lah, itu isu lama. Tapi yang kita lihat di Persija ini benar-benar semuanya menyatu sebagai tim. Bahkan si Kollinger, terus ada pemain-pemain baru yang baru gabung pun sudah bisa ngeblend, bercanda di situ, santai. Ya semoga aja latihan keras yang diterapkan Sintayong untuk Persija ini bisa benar-benar mendongkrak bagaimana Persija bermain di Liga besok. Dan dengan begitu kita akan menjadi penonton yang diuntungkan karena di luar dari fans masing-masing, kita akan disajikan dengan pertandingan-pertandingan yang berkualitas, fisik prima, taktik oke, teknik oke, skill individunya oke ya. Itulah hiburan buat kita para penonton. Semangat terus pemain Persija, ingat targetnya juara, walaupun banyak orang yang memaklumi sepertinya Sintayong di tahun pertama ini agak susah untuk meraih juara, tapi nggak apa-apa, berusaha keras dulu, geber semampunya, semoga aja cita-cita itu terkabul menjadi juara Liga Indonesia di tahun ini. Nah, gimana menurut teman-teman?